Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Kim Tan HD. Yes. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya dimanapun kalian berada. Dan yang pastinya Kim Tan selalu ngasih tahu kalian bahwa hidup ini harus bahagia. Berbahagialah ya meskipun apapun yang terjadi di kehidupan kamu, khususnya di dunia pelangi ini. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, kamu harus bahagia. Yes, di video kali ini Kim Tan bakal kembali nge-share pengalaman Kim Tan mengarungi dunia pelangi dan dunia yang lainnya. Dan kali ini gue punya sebuah pengalaman ketemu sama anak pemain volley yang ganteng. Penasaran gak gimana ceritanya? Yaudah, yuk mari kita mulai. Jadi guys, tepatnya malam hari itu di malam bulan Ramadan alias di bulan puasa, gue itu tiba-tiba pengen banget makan bakso gitu. Dan makan bakso lah gue ke sebuah tempat di mana tempatnya itu adalah sebuah pedesaan ya, pedesaan gitu. Dan tempatnya itu memang jauh banget dari yang namanya keramaian kota, which is banyak banget anak-anak kampung, cowok-cowok kampung yang memang masih terlihat segar gitu. Dan tibalah gue di sebuah tempat bakso ya, dan di sampingnya itu ada sebuah lapangan voli. Tumben tuh malam hari itu kok dinyalain gitu lapangannya. Apakah mungkin malam hari itu akan ada yang main voli? Gue sih belum tahu. Terus gue langsung taruh motor dan gue pesan semangkok bakso dan minuman es. Setelah beberapa saat kemudian bakso pun dihidangkan dan minuman pun udah datang. Ternyata kenapa lampu lapangan itu dinyalain? Karena malam hari itu bakal ada yang namanya anak-anak cowok main volley. Wih, kebetulan banget dong. Jadinya malam hari itu gue nggak garing-garing amat gitu, karena pasti bakal banyak cowok-cowok yang suka main volley gitu. Ya kali aja sih ada yang ganteng yang bisa bikin gue suka gitu kan. Dan ketika gue tanya sama Kang Baksonya juga, bener kalau setiap malam habis tarawih suka ada anak-anak main poli di sini katanya gitu. Wah, kalau tahu kayak gini mungkin gue bakal sering ke sini gitu, sekedar cuci mata doang. Tapi sih aku juga belum tahu ya guys, kayak apa nanti cowok-cowok yang main polinya itu. Singkat cerita, ketika gue lagi makan bakso, satu demi satu bermunculan lah cowok-cowok yang mau main poli itu. Sepintas sih belum ada yang bikin gue gitu ya. Masih yang ya biasa lah gitu, standar gitu. Ya udah nyoba makan bakso gitu. Tiba-tiba ada satu cowok naik motor Matic ya, dan perawakannya tuh tingginya nggak terlalu tinggi banget dari gue, hampir mungkin sekitar beda 5 atau 4 sentian gitu. Kok dari sekian banyak yang udah pada datang, cuman dia yang charming gitu, yang dari kejauhan walaupun agak gelap tuh kayaknya ini ganteng gitu loh guys. Terus dia naruh motor dan dia nggak langsung turun dari motornya guys. Dia duduk di motor mungkin sambil menunggu suasana lapang sudah rame. Gue perhatiin aja dari kejauhan sambil gue makan bakso. Wah, kayaknya ini nih ganteng gitu kan. Soalnya gue perhatiin menarik juga gitu ya, dari mukanya, hidungnya juga mancung gitu. Terus karena gue nggak mau melewatkan gitu aja, mumpung dia lagi sendirian dan nggak ada yang nyamperin ke dia gitu. Akhirnya gue pun nyamperin ke dia dan gue langsung buru-buru bayar, karena gue nggak enak kan sama Kang Baksonya gitu. Untungnya baksonya pun udah habis juga. Gue langsung nyamperin dia. Karena di tempat dia naruh motor itu kan, walaupun dia duduk di motornya, ada bangku kecil yang nyender ke tembok belakang. Jadi gue pura-pura duduk di sana sambil main handphone gitu loh guys. Terus karena gue udah stay di sana, gue nggak mau ngelewatin gini aja dan gue langsung nyapa dia dengan basa-basi. Ah, mau main poli ya? Oh iya nih katanya. Dan pas ketika dia memalingkan mukanya ke muka gue, iya loh ganteng banget, sumpah gue suka gitu. Pertama kali menatap matanya tuh kok ada yang beda gitu ya, mana hidungnya mancung. Emang sering main poli ya? Iya sih, sejak puasa ini aja setiap malam suka poli anak-anak katanya gitu. Sendiri aja nih? Iya sendiri aja, lagi nunggu yang lainnya belum datang semuanya katanya. Rokok A gitu kan, gue tawarin rokok. Oh iya ya makasih katanya. Pas sambil bilang makasih, pas dia pun ngambil sebatang. Setelah dia ngerokok,
Ya dia pun akhirnya turun dari motor dan pindah duduk di samping gue. Itulah kesempatan emas gue buat ngobrol-ngobrol yang lebih. Mungkin malam hari itu triknya gue tuh berjalan mulus banget gitu loh guys. Terus ketika dia udah mulai duduk, tiba-tiba gue kan di samping dia, kok deg-degan banget gitu ya. Kok dia, aduh gimana nih, gue harus fokus, gak boleh salting, dan akhirnya malah kaku. Orang sini asli gitu. Iya asli orang sini. Oh hanya sendiri, orang mana katanya? Aku mah bukan, tetangga desa, main kesini aja katanya, di sini baksonya enak. Jadi penasaran. Sendirian aja ini? Iya sendirian aja. Iya 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 katanya. Udah punya pacar belum? Gue bilang kayak gitu kan. Dia cuman senyum. Bukan punya pacar sih katanya. Terus udah menikah. Oh my god. Gue pikir dia masih single gitu. Oh maaf kirain belum menikah. Udah punya anak juga katanya. Jadi guys, dia tuh udah nikah, udah punya istri dan punya anak. Sumpah gue malu banget. Ketika udah tahu kayak gitu, ya gue pun akhirnya bisa jadi leluasa dong, karena kalau udah nikah ini biasanya kan yaitu permainannya pasti ya, apalagi udah punya anak gitu. Setelah kayak gitu kan gue langsung nanya lagi, umur berapa anaknya? Ya masih kecil sih katanya, masih 4 tahunan. Terus ini kalau main poli gini istrinya nggak nyariin apa? Ya enggak lah katanya, istri mah nanti juga ngerti kok mau main poli. Terus istrinya nggak takut misalnya suaminya di luar gimana gitu? Enggak sih, nggak terlalu juga ya, emang kadang-kadang suka cemburuan juga gitu katanya. Ya pasti cemburuan lah, suaminya ganteng kayak gini gitu. Ah bisa aja sih ya ini katanya. Serius lo emang ganteng? Iya iya deh katanya. Terus sendiri gimana? Udah punya istri juga? Belum, aku mah jomblo. Kok jomblo? Kok bisa sih jomblo? Pacar mah ada kali katakan. Nggak ada, nggak punya. Terus juga belum menikah. Lah terus ya aku mah pengennya tuh yang apa katanya? Yang kayak AA gitu. Kok bisa katanya? Ya gitu deh. Oh iya iya tahu. Ini ya yang suka ini katanya. Iya, makanya pas lihat juga aku suka sebenarnya. Dia cuma senyum aja. Ini nih ya, ini poin pentingnya gitu. Kalau misalnya ketemu sama yang namanya cowok strike, selalu harus ambil resiko dan selalu harus gimana caranya supaya dia tahu kalau kita ini adalah cowok yang suka cowok gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, obrolan lo nggak akan berakhir di sebuah kepastian gitu. Nanti kalau misalnya lo ngobrolnya basa-basinya yang nggak ke arah dunia pelangi, ya nggak akan jadi apa-apa, cuman basa-basi kayak ngomongin bola, ngomongin apa gitu. That's why gue selalu ngambil resiko dan selalu berani untuk mengungkap siapa diri gue sebenarnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah kayak gitu nih, terus tiba-tiba dia bilang lagi, emang kalau misalnya cowok kayak A tuh lihat cowok kayak gimana sih katanya gitu. Ya kayak aja kalau lihat cewek kayak gimana, suka kan gitu. Dan setelah beberapa saat gue edukasi, dia paham gitu. Terus pasti ya kalau udah nikah mantep ya, apalagi udah punya anak. Mantep apanya katanya? Ya permainannya pasti kayaknya sehari 3 kali dia malah ketawa gitu kan. Bisa aja sih ya ini katanya. Tapi sih emang iya katanya. Serius? Iya. Kok bisa? Ya karena mungkin aku mah termasuk cowok yang gampangan gitu loh, yang mudah banget naik. Oh, kadang istriku aja suka kewalahan, malah dia yang memang tidak bisa mengimbangi aku gitu. Akunya yang masih pengen, tapi istrinya udah malas, udah capek. Kadang-kadang juga kalau misalnya istrinya udah kecapean, akunya masih pengen lagi, tiba-tiba akunya main solo. Wah, iya ya gitulah katanya. Sama kayak aku dong, maksudnya iya, sama-sama tinggi ininya. Emang kalau misalnya ke cowok, pengennya kayak gimana sih? Nah, ketika dia bilang kayak gitu, langsung deh gue tunjukin tuh sebuah video. Nih kayak gini, wih, untungnya dia nonton sampai habis. Gimana? Udah tahu kan? Iya sih udah tahu. Gimana tuh perasaannya? Ya gitulah katanya. Mau nggak nyobain? Nyobain sama siapa? Ya sama aku lah. Dia cuma diem aja. Duh mau main poli nih. Ya udah habis main poli aja. Dia senyum. Ya udah gimana ntar deh. Lalu setelah kayak gitu, karena dia mau main poli, karena teman-temannya udah pada ready, dia langsung deh ke tengah lapangan dan gue ditinggalin sampai nonton dia main poli. Ya gue tungguin aja sambil merhatiin dia gitu kan dari kejauhan main poli. Cuman gue sih nggak yakin juga dia mau gitu. Makanya setelah gue kasih tahu video itu, ya gue mah
Dari sana tuh kalau misalnya memang keberuntungan ya berarti jadi, kalau enggak ya udahlah cukup tahu aja. 1 jam lebih apa berapa menit gitu lupa gue ya, pokoknya agak lama juga gue nungguin dia main voli. Akhirnya kelar juga tuh mereka pada udahan main polinya. Jadi mereka pun cowok-cowok semuanya nggak langsung pada pulang guys, minum es dulu, ngobrol dulu, bercanda dulu, ngumpul-ngumpul dulu, termasuk si AA yang ini gitu. Gue ya cuma diem aja gitu, gimana nih gitu ya, kok kayak nggak ada kepastian juga, dia udah nggak eye contact juga gitu kan, sementara gue nungguin. Terus untungnya pelan-pelan juga lama-kelamaan si anak-anak yang main poli yang lain pun juga pulang akhirnya satu persatu. Terus tiba-tiba si A yang samping gue ini menghampiri gue setelah beberapa rekannya itu udah mulai menghilang dan pulang. Gimana tadi main polinya? Mantep ya. Ya gitulah, cari keringet katanya. Iya sih, emang udah mahir banget ya main polinya. Iya katanya. Itu ketika dia pulang itu gila loh, basah banget karena penuh keringat gitu loh guys, dan itu membuat gue makin traveling banget ngelihat dia, apalagi ketika basah itu auranya beda dan tercium semriwing aroma, ya you know lah gitu. Karena gue nggak mau basa-basi lagi, gue langsung bilang sama dia, gimana nih, mau nyobain nggak yang kayak tadi? Dia cuman senyum kayak bilang ke gue gini, pengen sih nyoba, penasaran katanya. Ketika dia bilang kayak gitu, aduh itu hati gue langsung deg-degan banget guys. Gue langsung oh my god, ini harus dapet, gak boleh dilewatin gitu. Ya udah yuk, mau di mana, tahu tempat yang aman gak gitu kan. Dia langsung agak diam mikir, ya udah ikuti aku yuk. Yes, akhirnya gue ikutin dia. Karena gue bawa motor, dia bawa motor, jadi kita nggak boncengan gitu. Lalu dia pergi pamitan sama teman-temannya dan gue pun ikutin dia pelan-pelan dari belakang. Pas ketika gue ikutin dia ngebawa gue ke sebuah tempat yang bener-bener sepi banget. Tibalah gue di sebuah kayak kebun gitu kali ya, kebun, tapi ada rumah kosong gitu loh guys. Dan ketika tiba di depan rumah kosong itu, dia langsung berhenti dan naruh motor. Terus ya gue ikutin dong, dan gue pun langsung masuk ke rumah tua itu. Itu sumpah rumah tua banget, banyak rumput ilalang yang tinggi-tinggi, malah gue khawatirnya takut ada hewan gitu ya, entah ular atau apa gitu. Cuman ya karena gue penasaran dan pengen, jadi ya gue masa bodoh deh gue gitu kan. Terus gue langsung diajak ke sebuah ruangan yang memang cukup layak buat ditinggali gitu, ketimbang ruangan yang lain yang banyak rumputnya guys. Ketika di ruangan itu ya akhirnya dia langsung berdiri dan gue langsung nyamperin dia. Setelah kayak gitu, mulai ya sok katanya. Tuh gue langsung mulai jongkok dan gue nurunin tuh area. Dan ketika diturunin pelan-pelan, terlihat jelas dong dalemannya pakai yang segitiga, itu udah kelihatan banget ininya. Nya itu udah kayak hampir mau bangkit gitu. Gue deketin dan seperti biasa lalu gue mencoba untuk aromanya, nggak tahan deh pokoknya itu, apalagi ada campuran keringatnya gitu. Dan karena gue nggak mau nunggu lama, akhirnya gue pun nurunin yang dalamannya itu. Dan ketika pas pelan-pelan gue turunin, langsung deh nya udah bangkit ternyata guys. Dan terus gue pelan-pelan mulai mendekat dan dari bawah sampai ke atas, itu pokoknya lu bisa bayangin deh kayak apa gitu ya. Akhirnya gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Terus waktu itu ketika gue karaoke sama dia, gue langsung bilang, dibuka aja ininya, kaosnya biar nyaman gitu kan. Terus dia cuman diem aja dan dia lakuin. Dan sekarang di depan mata gue dia full tanpa apa-apa, tapi itu melihat pemandangannya bener-bener makin bersemangat banget guys. Sampai gue pun nyeritainnya ini, aduh jadi kebayang lagi gitu. Terus gue langsung ngelakuin karaoke dengan sangat luar biasa semangatnya. Dia kelihatan kayak menikmati ya ketika. Terus gue pun tangan gue akhirnya nggak bisa diem. Akhirnya gue meraih ke area sininya sambil gue mainin gitu kan. Dia makin kayak ngeluarin ekspresi suara gitu. Gue makin semangat gitu kan. Udah beberapa saat gue karaoke, gue langsung berdiri dan gue langsung lihat dia, tatap matanya menghampirinya, dan gue langsung gini beberapa detik sih gini sama dia. Setelah kelar kayak gitu ya gue sih langsung bilang ke dia, cobain yuk yang lain. Ya udah terserah katanya. Gue langsung open juga ya,
Terus gue langsung turunin area bawah gue, dan dari posisi berdiri kayak gitu kita ngelakuinnya pelan-pelan, dan terjadilah di sana. Seru banget, dan itu rasanya banget. Suasana gelap, ruangan rumah tua kayak gitu, dia ngelakuinnya guys. Habis main poli, aromanya menambah, suasana makin hangat gitu kan. Terus dia bener-bener pandai ngelakuinnya dengan posisi kayak gitu. Ya udah, kita enjoy berdua. Beberapa saat kemudian tiba-tiba dia tumpah juga, dan gue pun juga tumpah. Setelah kayak gitu, ngapain tuh Kim? Ya udah, langsung buru-buru. Sebelum pulang gue bilang ke dia, makasih ya gitu. Oke sip katanya. Gue pamitan sama dia, aku pulang ya. Iya, hati-hati ya. Terus gue pulang deh, karena dia orang sana kan, jadi dia ya mungkin deket rumahnya gitu. Aduh, sepanjang perjalanan gue ngebayang-bayang banget guys tadi apa yang dia lakuin ke gue gitu kan. Sampai bener-bener full banget kita ngelakuin, dan rasanya masih kerasa gitu. Sampai di perjalanan pun gue sambil senyum-senyum sendiri gitu, kayak kebahagia gitu. Oke guys, semoga kalian terhibur ya di video gue kali ini bersama si anak poli ini yang ganteng banget. Next gue bakal share pengalaman gue berikutnya di video gue berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.